Pemirsa, sudah hampir 2 bulan pimpinan KPK yang baru menjalankan tugasnya di tengah keraguan masyarakat. Bagaimana para komisioner saling membagi untuk membuktikan bahwa mereka layak dipilih menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Sudah hadir di meja Mata Najwa 5 pimpinan KPK. Pak Agus Raharjo, Ibu Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saud Situmorang, dan Laude Muhammad Syarif. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada lengkap 5 komisioner KPK malam hari ini hadir, jadi kita bisa langsung rapim malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk hadir lengkap 5-5-nya. Saya ingin perkenalkan juga yang sudah hadir di studio, ada Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Saldi Isra. Selamat malam, Prof. Saldi. Terima kasih sudah hadir. Ada teman saya, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Selamat malam, Mas Adnan. Dan ada Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Baik, saya ingin ke para pimpinan KPK. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Ketua. Anda dipilih bersama dengan teman-teman sudah 2 bulan. Saya ingin bertanya, adakah penyesuaian terbesar apa yang Anda pribadi rasakan begitu selama 2 bulan ini memimpin lembaga yang seharusnya lembaga paling ditakuti di Republik ini? Adakah penyesuaian yang Anda rasakan harus Anda lakukan? Penyesuaian tentu aja ada. Kalau dalam hal kerja mungkin dari dulu sudah terbiasa, ya datang pagi pulang malam itu sudah biasa. Tapi yang di KPK ini memang permasalahan itu bertubi-tubi. Jadi yang namanya sprindik itu bisa sehari kita bisa tanda tangan 4 bisa. Jadi sangat bertubi-tubi. Nah kemudian yang juga saya kaget di dalam kehidupan sehari-hari ini yang mungkin dulu tidak pernah saya rasakan, setiap kemanapun banyak orang yang pengen foto bersama. Jadi kalau lebih banyak dikenal, lebih banyak mau foto. Nah ini yang kemudian saya juga termasuk kaget loh, ini sampai yang namanya ke tempatnya orang meninggal itu mestinya kan tidak perlu terjadi foto-fotoan, ya itu banyak yang minta foto. Foto-foto di kuburan, Pak? Di sampingnya makam? Di sampingnya jenazah. Dan itu Anda lihat apa? Orang mau foto sama Ketua KPK, kalau misalnya nanti ada masalah nih, saya temannya Ketua KPK begitu. Kira-kira seperti itu? Saya tidak tahu harapannya apa. Tapi mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah dan kepercayaan mereka paling tidak. Oke, penyesuaiannya itu. Saya ke yang lain, Pak Saud, apa yang Anda rasa berbeda 2 bulan ini menjadi komisioner KPK? Adakah penyesuaian sebagai konsekuensi Anda duduk di posisi ini? Yang membedakan itu kalau di kantor saya dulu pecelnya terlalu pedas. Kalau di KPK enggak, itu aja beda. Oh gitu ya, hanya selera makan. Apa selera makan Anda yang berubah mungkin sejak jadi? Nambah, kita rata-rata naik 5 kilo semua. Betul. Saya pikir bakal stres loh jadi komisioner KPK, apalagi di tengah ketika awal dipilih banyak yang meragukan. Saya pikir bakal menjadi beban. Bu Basaria? Kelihatannya enggak. Tidak? Kelihatannya enggak. Jadi kalau saya pribadi, karena kebetulan saya dari polisi memang sudah biasa pindah-pindah dan harus memang menyesuaikan diri. Terus pekerjaannya juga tidak jauh berbeda, sama-sama penegakan hukum juga. Cuma ada satu yang mungkin agak lebih saya rasakan, yang lebih enak kalau menurut saya. Ada trust masyarakat yang setiap hari datang mendukung KPK ke sana. Itu yang saya rasakan, ada kebanggaan tersendiri. Jadi rasanya kita pengen berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang saya rasakan perbedaan. Karena trust itu. Saya harus bertanya, apakah itu terasa menjadi spesial sekarang, terutama kalau kita tahu faktanya kepolisian mungkin tingkat kepercayaannya tidak sebesar itu? Jadi Ibu rasa beda ketika jadi polisi dan jadi orang KPK sekarang? Ya, kalau misalnya di kepolisian masih ada kadang-kadang yang datang itu, demo itu tidak mendukung polisi ya. Ini kita harus faktanya memang seperti itu. Tapi di di KPK yang saya rasakan belum pernah ada yang datang tuh menyatakan tidak setuju dengan KPK. Atau pokoknya semua mendukung KPK. Jadi seolah-olah memang kita itu duduk di sana itu mau tidak mau memang harus berbuat lebih baik ya. Karena harapan publik sedemikian tinggi? Iya, jadi harapan publik jangan. Ini pun diantara kita berlima, kita sudah sepakat, kita akan bekerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kepercayaan ini tidak berkurang dan malah akan bertambah, kita harapkan seperti itu. Oke, karena
karena di awal pun saya sudah secara, mohon maaf, harus secara jujur dan terbuka mengatakan ketika pertama kali dilantik bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang tidak percaya, keraguan tinggi, termasuk Mata Najwa. Waktu itu saya mengakui kami meragukan apakah anda semua yang terpilih berdasarkan dengan rekam jejak. Waktu itu kita kemudian menilai pernyataan di DPR, banyak yang ragu. Ini bernyali tidak sih para pimpinan-pimpinan ini, Pak Syarif? Masih ada keraguan? Anda merasa memang masih ada keraguan itu? Sebenarnya sih sejak kita mendaftar itu kan kita sudah punya niat untuk pergi ke KPK karena satu, kita suka KPK. Yang kedua, kita mau bekerja untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketiga, ya kami lahir batin siap gitu. Jadi untuk memberantas dan untuk mencegah korupsi ke depan. Yang berikutnya lagi, saya pikir keraguan itu wajar kan, karena setiap orang yang belum diuji itu orang nggak tahu. Dulu saya suka bantuin KPK, bantuin polisi, bantuin jaksa, tapi kan saya di belakang, nggak pernah ke depan gitu. Tapi sekarang kita di dalam, dan mudah-mudahan kami berlima dengan punya background yang berbeda-beda, dan kami berupaya selalu solid, dan alhamdulillah sampai hari ini solid. Baru 2 bulan loh, belum 2 bulan. Ya 2 bulan, tetapi kami berupaya oleh karena itu. Dan kalau Mbak Nana ke kantor kami punya meja bundar seperti ini. Setiap pagi kami kerja berhadapan berlima, jadi bukan di ruangan saya, di ruangan Pak Saud. Oh, jadi satu ruangan semua guyup begitu? Ya, sekarang kami berupaya seperti itu. Kecuali ada saya pergi keluar kasih ceramah atau ngapa-ngapain, makanya saya itu. Tapi kalau kami berlima di kantor, di meja makannya Pak Agus, kami mengerjakan semuanya berlima supaya kami juga menunjukkan bahwa kami solid. Kompak, mudah-mudahan staf-staf di KPK juga melihat bahwa ini solid. Ya, begitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong kalau memang seperti itu. Pak Alex, bukan bermaksud untuk melihat masa lalu, tetapi yang jelas saya ingat ada teman-teman ICW juga waktu itu. Wah, ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ini Komisi Pencegahan. Kemudian ada yang bilang, wah koruptor tampaknya akan bertepuk tangan tuh kalau melihat jajaran komisionernya seperti ini. Suara-suara itu seberapa mengganggu Anda? Saya pribadi tidak terganggu ya dengan suara-suara yang melihat profil pimpinan KPK sekarang ini sepertinya tidak menjanjikan sesuatu prestasi yang diharapkan masyarakat. Terlebih saya pribadi ketika pada saat fit and proper kan juga dipersoalkan juga, dipertanyakan oleh Mas Topan juga kan. Wah ini kan bukan mantan, waktu itu kan hakim ad hoc yang paling sering bebasin koruptor gitu. Tapi bagi saya itu, ya itu kan penilaian masyarakat. Sempat gitu. Tersinggung waktu itu Pak? Sama sekali saya ini tidak hakim tersinggung. yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi, dissenting opinion melulu. Ya, saya sama sekali tidak tersinggung, dan saya waktu itu saya sampaikan aja ke DPR dan Pansel, ya saya sebagai hakim harus objektif dalam melakukan dan membuat putusan. Nah, kalau terkait dengan kekhawatiran masyarakat, ya itu bagi kami itu merupakan cambuk ya, bagi kami itu kan lebih baik masyarakat memandang kami itu dengan penuh keraguan, tetapi dalam perjalanan nanti kita bisa buktikan prestasi kami. Oke, kita akan lihat baru 2 bulan seperti apa sesungguhnya kinerja komisioner KPK yang belum 2 bulan bahkan dilantik menjadi komisioner. Sesaat lagi tetaplah di Mata Najwa. Sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Pamdal tolong. Di sini ada pengamanannya, Pak. Kami sudah mendapat. Di sini ada pengamanannya. Silakan. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Surat tugasnya. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda petantang-petantang mendang pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan saya DPR. Tidak ada urusan. Dia membawahi MKD. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum dan MKD itu. Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. MKD di bawah pimpinan. Bapak boleh komplain kemana saja. Kami akan melaksanakan tugas. Ya. Ke kampus saja tempat saya kuliah tidak boleh bawa senjata. Silakan. Ya. Bapak boleh mau mengatakan apa saja. Rumah sakit, parlemen, kampus tidak boleh bawa senjata. Kami yang bertugas, kami punya kewenangan. Saya juga bertugas.
Ya, silakan. Jangan klaim Anda bertugas, saya seolah tidak bertugas. Silakan, ada aturannya, Pak. Semua ada aturan Iya. di rumah tangga kami. Aturannya. Saya juga tugas negara. Saya tugas Karena negara, Anda saya ngomong tidak tugas negara terus. Seolah-olah kami maling semua di sini. Wah, saya tidak menyatakan begitu itu. dong. Anda tugas yang negara, ini menyatakan. tugas negara, ini Anda tugas- yang menyatakan. Sekarang saya tanya, bolehkah saya masuk ke kamar KPK seenaknya? Kan nggak boleh Anda. Ya, saya punya surat tugas. Mana suratnya, Sobat? Saya sudah menunjukkan. Yang mana? Tunjukin aja. Kan tugas saya juga melaksanakan tugas. Iya. Tugas Anda dan tugas saya itu ada bedanya. Iya, Anda silakan. tidak dipilih rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Karena itu lembaga yang dipilih rakyatnya harus dijaga. Silakan, Pak. Mau dipilih rakyat, silakan. Jangan Anda Bapak ngomong boleh. begitu. Anda menghina parlemen dari Loh, tadi. saya tidak menghina parlemen. Saya siapa yang menghina parlemen? Anda Ini semua merekam, ya. Siapa yang menghina parlemen? KPK rasa baru, dan apakah itu salah satu contoh rasa baru KPK, komisioner yang baru? Ada 5 komisioner KPK di Mata Najwa malam hari ini. 15 Januari itu terjadi di gedung DPR. Apa yang terjadi setelah itu, Pak Agus, setelah pertentangan yang begitu keras tadi kita lihat antara salah seorang pimpinan dengan anak buah Anda? Sebetulnya kami juga menyesalkan itu terjadi, karena kami datang ke DPR itu pasti aturannya sama, datang ke tempat lain tidak diskriminatif. Jadi sama dengan ke tempat lain, dan datang ke DPR itu juga bukan yang pertama. Datang itu sudah yang kesekian kali, berkali-kali. Dan selalu membawa senjata, memang itu protapnya? Betul. Nah, kemudian kami datang jam 10 itu masuknya juga diantarkan oleh teman-teman dari Biro Hukum maupun MKD ya. MKD, jadi diantar dan masuk jam 10, kemudian itu baru kejadian jam 1 siang. Jadi saya sebetulnya tidak tahu kenapa itu harus terjadi, karena masuknya sudah sejak pagi dan kami sudah berkali-kali melakukan itu. Nah, setelah itu memang ada rapat dengar pendapat dengan teman-teman DPR, kemudian ya kita jelaskan bahwa kemudian ke depan ada aturan DPR yang baru, misalkan tidak boleh membawa senjata, kemudian itu nanti pada waktu kami datang ditunjukkan kepada pemeriksa kami, tentunya kita akan mematuhi aturan yang di rumah tangga itu ya. Jadi sama nanti kalau misalkan kami datang ke kepresidenan, kemudian ada aturan tidak boleh membawa senjata masuk, tapi itu kan dari awal kemudian diinformasikan kepada kami. Kalau yang kemarin-kemarin kan tidak seperti itu, seperti biasanya. Tapi memang membawa senjata dirasa untuk apa? Tadi kemudian argumennya ini rumah rakyat, saya dipilih, sementara Anda kan tidak dipilih dan sebagainya. Itu argumen-argumen yang memang Anda bisa pahami, Pak Agus? Kemarahan itu bisa Anda pahami tidak? Atau itu sesuatu yang di luar proporsional menurut Anda? Tidak proporsional? Ya, kami itu kan punya SOP bahwa begitu mau dilakukan penggeledahan, penyitaan, itu kita dalam waktu yang bersamaan mengirim surat kepada Polda Metro untuk minta bantuan. Nah, minta bantuan itu dengan perlengkapan yang menentukan pasti kemudian Polda Metronya, kemudian bersama-sama. Nah, karena di dalam penggeledahan penyitaan seperti itu biasanya ancaman itu juga bisa terjadi yang pernah yang tidak terduga terjadi. Jadi kami misalkan di Buol itu pernah ada penyidik kami yang ditabrak. Ya. Nah, oleh karena itu kami melakukan SOP seperti biasa. Takut ada yang tabrak juga di DPR, Pak? Bukan, tentu bukan. Nah, kemudian ya itu tadi standarnya sama di semua tempat, kemudian hal itu yang kami lakukan. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Jayadi, bagaimana sih kita memberi konteks peristiwa itu? Bisakah kemudian peristiwa itu kita tarik melihat bagaimana posisi KPK, posisi DPR, dan posisi lembaga-lembaga negara lain? Ya, memang kan dalam tugasnya KPK itu kemudian langsung atau tidak langsung, sengaja atau nggak sengaja, itu seringkali menyasar kepada lembaga-lembaga seperti DPR. Jadi dan track record KPK selama ini kan menunjukkan bahwa ada sejumlah atau malah banyak kita sebut dari yang menjadi tanda kutip istilah orang di luar korban KPK, kalau mau disilakan begitu, bagi yang merasa dijadikan korban itu kan banyak berasal dari kalangan politisi. Jadi ini bisa jadi merupakan secara spontan ungkapan ketidaksukaan terhadap posisi KPK di situ gitu kan. Ada akibat gerakan KPK seperti itu, ada perasaan
bahwa misalnya DPR dianggap sebagai tempat maling gitu kan. Tadi kan ada keluar ungkapan seperti itu. Memangnya kita semua ini maling semua. Padahal pembicaraannya bukan soal maling atau tidak kan, tapi soal prosedur. Oke. Gitu. Jadi itulah memang salah satu tantangan dari KPK. KPK akan berhadapan dengan banyak sekali gelombang perlawanan langsung atau tidak langsung dari yang punya kekuasaan atau dari yang punya kemampuan untuk melakukan perlawanan itu. Dan kalau memang akan selalu ada perlawanan, apakah para komisioner ini orang-orang yang akan cukup ditakuti, Bang Saldi? Iya, paling menakutkan tidak bapak-bapak dan ibu yang ada di depan kita ini bagi para koruptor? Ya, secara keseluruhan nih orang-orang baik kok. Jadi nggak perlu ditakuti, kan mereka bekerja sesuai dengan SOP, ada peraturan perundang-undangan mereka laksanakan. Apalagi sekarang ada perempuan cantik satu di KPK. Jadi saya menganggap itu reaksi yang berlebihan. Ketika saya pernah ditanya oleh wartawan, bagaimana Anda melihat penolakan pimpinan DPR terhadap rencana KPK mau menggeledah itu? Saya bilang begini, kalau mereka menganggap salah, mereka kan harus pertontonkan. Sebelumnya penggeledahan tidak pakai senjata loh. Jadi kan main bukti saja. Kok tiba-tiba Anda datang ke sini pakai senjata? Nah, itu yang tidak pernah bisa dibuktikan. Makanya saya menganggap reaksi itu berlebihan. Tapi yang saya apresiasi adalah itu ujian awal. Ini kan tanggal 15 Januari loh, bisa dianggap malari juga. Malapetaka 15 Januari juga begitu. Tapi anak buahnya pimpinan KPK yang ke sana siap menghadapi itu dan tidak mundur setapak pun. Lebih kencang bahkan suaranya. Iya, lebih kencang bahkan suaranya. Kalau mereka mundur, nah itu akan berimplikasi serius. Mereka akan takut berhadapan dengan yang lain yang mungkin jauh lebih garang dibanding itu kan. Nah, ketika mereka bisa menghadapi itu, satu persoalan, satu bukti awal di periode pertama mereka, di bulan-bulan pertama, itu terlewati dengan baik. Jadi, saya mengatakan begini, 2 bulan mereka pertama sekarang sebetulnya mereka sedang membuktikan kepada banyak orang, termasuk kepada Adnan, kepada Jayadi, kepada saya, Anda lo ragu kepada kami, tapi ini pembuktiannya pelan-pelan loh. Saya menganggap 2 bulan pertama mereka mampu mengkonsolidasi sebagai sebuah kelompok, dan yang paling penting, pelan-pelan mereka menapak maju dan membuktikan kepada banyak orang, kami tidak seperti yang Anda keragui pada awalnya itu. Begitu, nah, ya? Makanya saya katakan, ini orang-orang yang harus diberikan kesempatan, yang mungkin ketika dalam proses seleksi dulu, ada pendapat-pendapat mereka yang secara personal, itu terpaksa dan harus mereka lakukan. Dan saya katakan, kalau mereka sudah berkumpul berlima, mereka sudah datang ke gedung KPK, mereka akan tahu apa yang harus dikoreksi dari pernyataan dulu. Dan sekarang mereka datang dengan sikap kolektif, dan inilah yang terjadi 2 bulan pertama. Mereka bisa tangkap atau OTT salah seorang pelaku politik dari partai yang paling besar posisinya dia Pak, di DPR. Dan masuk kedua ke salah satu tempat yang paling sulit dijamah selama ini, ke Mahkamah Agung. Dan menurut saya 2 bulan yang luar biasa, dan saya kira akan meningkat terus ke depan. Saya ingin minta tanggapan Adnan, karena teman-teman ICW itu termasuk teman-teman yang sangat kritis, terutama ke Ibu Basaria. Saya ingat pernah mengundang salah satu dari ICW waktu itu, dan sangat keras sekali menanggapi Ibu Basaria. 2 bulan ini Ibu Basaria, Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2, yang waktu itu paling diragukan, jangan-jangan loyalnya ke polisi, bukan loyal ke KPK. Waktu itu ada suara-suara seperti itu. Anda sudah berubah sikap dalam 2 bulan ini? Cepat sekali. Gini Mbak Najwa, ICW itu ditakdirkan untuk mengkritik hidupnya. Ya. Jadi kalau kita menjalankan fungsi itu adalah bagian dari cara kita mengontrol sebuah proses, sehingga ekspektasi itu bisa dijaga. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi publik di dalam pemberantasan korupsi, terutama pada KPK ini kan begitu sangat tinggi. Tadi Ibu Basaria dan kawan-kawan di KPK juga sudah mengakui itu sebagai sebuah harapan sekaligus pressure sebenarnya, karena bagaimanapun harapan itu harus dijawab dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang maksimal. Gitu ya. Jadi saya kira, saya juga sering menyatakan dalam berbagai macam diskusi di media, bahwa orang-orang yang diragukan itu ibaratnya seperti tim sepak bola mediocre lah. Ya. Mereka itu dianggap tidak bisa apa-apa, tapi begitu bertanding, karena dianggap tidak bisa apa-apa, itu menjadi sangat luar biasa.
Padahal sebetulnya masih biasa-biasa. Anda mau bilang itu? Saya yang membantu. Jadi sebetulnya belum terlalu luar biasa juga 2 bulan ini? Saya kira 2 bulan kita tidak bisa menjudge sesuatu ya. Akan tetapi dengan 2 OTT, kemudian berbagai macam proses penanganan perkara korupsi yang juga ikut dilanjutkan, karena bagaimanapun ada pekerjaan rumah yang disisakan oleh pimpinan KPK yang lama. Oke. Akan tetapi saya kira memang itu baru pada satu sisi ya, bicara soal penindakan. Sekali lagi kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi kan ada sisinya banyak sekali. Kita harus break dulu Mas Adnan. Ya. Anda tadi bicara OTT, operasi tangkap tangan. Ada 2 operasi tangkap tangan yang dilakukan kurang dari 2 bulan. Kita akan bahas itu bersama 5 komisioner KPK. Sesaat lagi, tetaplah di Mata Najwa. Apakah itu tadi salah 2 dari pembuktian KPK Rasa Baru? Bu Basaria, itu sesuatu yang memang Anda rasa harus dilakukan untuk menepis keraguan terhadap Anda dan komisioner yang lain? OTT, 2 bulan pertama. Bukan masalah menepis keraguan, ya. Itu memang tugas kita. Jadi saya nggak yakin kalau misalnya seperti tadi ICW ragu sama saya, kayaknya enggak. Saya nggak merasa seperti itu. Itu adalah kritikan membangun ya. Karena saya bekerja di dalam sebelumnya juga saya pikir saya nggak pernah macam-macam lah dalam pekerjaan. Jadi itu bukan salah satu untuk menepis keraguan, tapi memang kita diwajibkan untuk melaksanakan semua itu. Kalau OTT ini sebenarnya ya kita pengennya sih nggak ada yang ketangkap ya. Pengennya sih tidak menangkap orang. Tapi kalau kita nggak tangkap juga, kejahatan korupsi ini makin meningkat terus. Itu salah satu yang upaya yang memang harus kita laksanakan. Seberapa panjang waktu itu prosesnya, Pak Saud mungkin bisa, seberapa panjang kemudian proses OTT ini tentunya peninggalan kasus komisioner sebelumnya. Anda dan teman-teman hanya melanjutkan atau ini betul-betul sejak awal? Pak Agus, Anda tidak setuju? Jadi kalau saya boleh menyampaikan, proses terjadinya OTT itu tidak dalam waktu yang terlalu lama. Karena begitu gagal ya kemudian kita cabut sprindiknya, gagal kita naruh jadi ini prosesnya itu hanya mungkin 2-3 hari gitu ya. 2-3 hari kemudian terjadi itu. Tapi kasus yang sudah lama, sejak lama dipantau? Kalau kita bicara soal politisi yang tertangkap kita ini. tidak pernah melakukan intercept itu waktunya lama. Itu tidak pernah. Jadi makanya pertama kita memutuskan untuk terjadi intercept itu harus ada alat bukti yang permulaan yang cukup kuat sekali. Apa memang betul ini akan terjadi. Dan teman-teman juga tidak gegabah di lapangan itu. Jadi kalau ragu-ragu daripada salah tangkap juga pasti tidak dilakukan. Nah biasanya pengamatan itu kan memang maksimal seminggu lah. Kemudian terjadi itu. Dan memang kami berlima sepakat ada keseimbangan antara kalau kita nanti juga akan mendorong pencegahan secara masif terjadi, tapi dalam waktu yang sama harus kita tunjukkan juga bahwa penindakan itu tidak berkurang. Oleh karena itu penindakan itu kemudian kita dorong untuk terjadi. Nah, ada target tertentu, Pak Saud, Pak Alex? Ya, banyak target. Kalau target kan saya selalu bilang kan ini apa yang kita lihat sekarang ini kan kayak gunung es sebenarnya, kecil saja. Tapi di bawahnya itu kalau kita mau gunakan semua teknologi dan semua resource, kita kombinasikan dengan hasil dari BPK, terus kemudian kita kombinasikan dengan 7.000 surat yang masuk setiap tahun ke tempat kita. Ini maksudnya dari masyarakat, surat-surat aduan? Iya, itu Senayan jadi penjara bisa penuh loh. Jadi rata-rata dari Senayan nih? Oh bukan, maksud saya Senayan, Stadion Senayan. Oh, Stadion Senayan, saya pikir rata-rata dari Senayan. Harus jelas malam ini. Iya. Saking banyaknya begitu ya Pak? Iya, jadi makanya saya yang paling kita takutkan dari OTT ini adalah kami sangat takut kalau kami itu hanya sebagai pasukan penghibur hati saja. Itu yang kami paling takutkan. Apa maksudnya pasukan menghibur hati? Ya, kita nangkepin orang, kemudian perilaku korupnya masih jalan. Jadi yang dihibur hatinya siapa? Ya, rakyat semua ini kelihatan senang gitu lihat itu berita koran, itu yang kita paling takut. Oleh sebab itu, kami tidak pernah, sebenarnya OTT itu kami anggap kayak sepertinya
sesuatu yang lumrah, sesuatu Ibu Basaria bilang sesuatu yang harus jalan. Tapi esensi yang paling besar adalah bisa nggak kami dalam tempo 4 tahun ini merubah pola pikir orang, behavior orang. Oleh sebab itu kami masuk ke tempat-tempat di mana kami bisa mencegah untuk menindak atau menindak untuk mencegah. Pak Agus selalu mengatakan kasus sapi ketangkep gitu, tapi nggak selesai. Kartelnya nggak selesai. Ini yang saya khawatir 4 tahun ini dengan kami niat untuk bisa indeks persepsi korupsi kita menuju 50 ya, 50 dari 36 yang sekarang. Kalaulah kita hanya berdasar pada OTT ini aja, orang punya persepsi, oh koruptornya masih banyak ya. Itu bisa fireback juga buat kita. Oleh sebab itu ketika di Komisi 3, tahun lalu dalam 1 tahun kita melakukan 5 OTT. Tahun ini baru jalan 2 bulan. 2, saya bilang tahun ini mungkin nggak ada. Dalam pikiran saya ketika itu. Maksud kita adalah, kita tetap percaya bahwa nangkepin orang itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah korupsi. Tapi membawa dampak, membawa efek, ada ketakutan. Betul. Selain tadi rakyat tepuk tangan ya Pak? Betul, tapi kalau kita mau perdebatkan bagaimana kronologis itu terjadi, sistem tidak pernah kita dekati. Oleh sebab itu kami sekarang hampir setiap hari, kemarin kita panggil gubernur seluruh Indonesia, ini ada 3.966 kasus pertambangan yang duitnya triliun, tolong diselesaikan. Kemudian kita mendatangi beberapa kementerian, mereka juga mengeluh. Mereka ingin baik, tapi dikelilingi oleh setan-setan yang berkentayangan. Siapa tuh maksudnya setan? Wah ya, bahkan mereka bilang begini, Pak Saud, minta tolong sama Pak Agus, kalau bisa kirim patung KPK aja deh, ditaruh di depan itu. Apa kirim apa Pak? Patung KPK. Patung KPK? Iya, supaya orang-orang tidak korupsi. Ya apa yang kita bisa ambil dari cerita itu adalah bahwa banyak orang ingin melakukan perubahan di negara ini, tapi mereka nggak mampu untuk melakukan perubahan itu karena mereka dikelilingi orang-orang yang tidak mau berubah. Dan itu yang paling sulit saya pikir. Itu yang paling sulit. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Saud. Bang Saldi, Anda setuju rakyat bertepuk tangan sangat kencang ketika melihat ada OTT dan itu hanya menghibur hati belakang tapi tidak membawa perubahan yang substansial? Percuma dong OTT 2 kali. Saya melihatnya begini, penindakan itu kan bisa jadi strategi untuk pencegahan. Jadi kalau sekarang mereka melakukan OTT, itu pesannya, Anda hati-hati loh. Kapan waktu saja Anda bisa ditangkap. Dan itu pesannya, di balik itu, jangan melakukan yang kayak begini. Itu satu. Yang kedua, saya orang yang mengatakan, penindakan itu tetap penting, dan kemudian bagaimana pencegahan itu digenjot sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan yang ada di penindakan. Nah, kalau ini bisa dikombinasikan, itu pikiran Pak Saud bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan ada perbaikan persepsi, indeks persepsi korupsi kita, saya kira akan tercapai. Tapi yang paling penting adalah, mengapa OTT itu dapat apresiasi banyak dari masyarakat? Karena masyarakat melihat banyak kasus korupsi, banyak uang negara yang hilang begitu saja, tapi kok pelakunya nggak pernah ketangkap. Tiba-tiba KPK bisa melakukan itu. Dan itu bukan tepuk tangan, apresiasi sih sebetulnya Pak Saud. Jadi bukan mereka bergembira juga dengan orang tertangkap, tidak. Tapi mereka merasa, oh ternyata KPK bisa melakukan ini. Dan ini harapan kita loh, untuk ujung tombak pemberantasan korupsi. Saya tambah sedikit nih. Yang kami janjikan berlima itu, seperti dikatakan Pak Agus tadi, itu adalah konsolidasi penindakan dan pencegahan. Itu sudah dikatakan sedikit dengan Prof. Saldi tadi. Tapi saya kasih beri contoh konkret. Gubernur Riau itu sudah 3 diambil KPK. 3 loh, Gubernur Riau. Tapi apakah hari ini Riau itu bebas dari korupsi? Tidak. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan di sana lebih serius. Lewat cara? Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Tapi saya kasih contoh lagi, misalnya Sumatera Utara. Gubernurnya 2 orang diambil, barusan lagi kita ambil gubernur yang baru dengan anggota DPR yang banyak. Dulu Bang Saldi di Sumatera Barat, seluruh anggota DPR. Seperti itu. Jadi menurut saya, penindakan itu kalau tidak diikuti dengan perbaikan sistem yang ada di sana,
itu juga memang tidak akan banyak menimbulkan perbaikan yang menyeluruh kepada bangsa ini. Oleh karena itu, setiap penindakan kita harus ikuti dengan proses-proses pencegahan yang baik. Saya beri contoh. Barusan kita OTT dari Mahkamah Agung. Ya. Oh, setelah kita lihat ternyata salah satu masuknya itu menunda memberikan petikan putusan itu bisa jadi sebenarnya objek transaksi korupsi di sana. Insya Allah kami akan pergi ke Mahkamah Agung untuk merumuskan bersama semua poin-poin atau pintu-pintu korupsi itu kita mempetkan sedikit demi sedikit. Ada contoh yang baik? Ada. Di MK misalnya. Kalau kita beracara, ketika dibacakan, setelah dibacakan, langsung putusannya diberikan. Dan memang aneh. Dari dulu kan saya bantuin Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memang aneh? Bukan, aneh Indonesia peradilannya. Tanya juga Pak Alex, dia kan mantan hakim. Masa kita membacakan sebuah putusan yang belum final? Di seluruh dunia ini, yang dibacakan di pengadilan itu, final sudah ditanda tangan, sehingga orang para pihak langsung ambil. Sehingga ada suatu saat, antara yang dibacakan, dengan naskah putusan yang asli ada yang berubah. Sekarang mana yang mengikat? Jadi yang itu contoh potensi peluang terjadinya penyelewengan permainan yang akan berusaha ditutup oleh KPK lewat bekerja sama Mahkamah Agung. Betul. Pak Alex senyum-senyum karena Pak Alex mantan hakim. Setelah pariwara kita ke Pak Alex, Komisioner KPK. Tetaplah Jumatan aja. Betul ada barter, Novel Baswedan kasusnya dilepaskan tetapi tidak lagi jadi penyidik di KPK. Ada barter itu? Tidak ada barter sebetulnya. Ini hanya masalah persepsi masyarakat aja kan. Pimpinan KPK yang sekarang punya program untuk menempatkan pegawai-pegawai KPK yang kita punya integritas tinggi seperti Pak Saud tadi bilang bahwa kalau nggak ada pegawai KPK, taruh aja patungnya supaya koruptor-koruptor itu takut. Nah, masalahnya kan sekarang ini seperti dikatakan tadi, banyak instansi pemerintah itu sebetulnya ingin berubah. Cuma tidak ada yang yang mendorong untuk perubahan itu. Kita ingin menempatkan pegawai KPK itu tidak hanya Mas Novel, tetapi juga pegawai-pegawai yang lain. Nanti kita akan membentuk satgas-satgas di setiap instansi pemerintah yang rawan korupsi. Tapi memang berarti ya jawabannya Novel Baswedan akan ditempatkan di luar KPK? Belum tentu. Belum tentu. Kita belum memutuskan itu. Tapi itu dipertimbangkan, apakah pertimbangan itu sebagai syarat kasusnya dilepas? Oh tidak. Kita tidak sampai ke sana bahwa dengan penempatan Mas Novel keluar terus kasusnya dihentikan, kita tidak sampai berpikir ke sana. Tapi opsi itu memang diberikan? Opsi itu dibahas ketika KPK bertemu dengan Jaksa Agung, bertemu dengan Kapolri, opsi itu dibahas? Oh tidak, tidak. Kita tidak pernah membahas untuk barter transaksional seperti itu. Kita hanya mengatakan bahwa kita ingin bekerja itu mulai dari nol, supaya kita dapat bekerja dengan tenang, permasalahan, kalau bisa permasalahan-permasalahan sebelumnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja sebetulnya yang kita bicarakan ketika kita berkunjung ke kepolisian, ke kejaksaan, atau ke Mahkamah Agung itu dalam rangka konsolidasi. Hanya dalam rangka konsolidasi dan tidak ada barter. Saya ingin ke Mas Adnan, apa yang Anda soroti dari kasus Novel Baswedan ini? Karena ini penyidik di KPK, masih menggantung kasusnya sampai sekarang. Apa yang ICW lihat? Ya sebenarnya hari ini tuh hari terakhir ya. Status daluarsanya kasus Mas Novel Baswedan yang kita harap ini kemudian menjadi daluarsa gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks apakah ada barter atau tidak, sebenarnya mungkin yang kita amati ya, karena konteksnya waktu itu adalah pembahasan mengenai bagaimana menyelamatkan Novel Baswedan, muncul kemudian wacana untuk menempatkan Novel di BUMN, itu yang saya kira konteksnya yang agak tidak cocok begitu ya, karena kemudian ini dianggap sebagai bagian dari rentetan peristiwa pembicaraan mengenai bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk menyelesaikan kasus Novel. Tapi beruntung kemudian Pak Agus membuat pernyataan di media, Novel tetap di KPK. Saya kira itu clear kemudian. Nah, oleh karena itu saya kira catatan juga
bagi kami di luar ya, yang juga bagian dari tim taktis kasus Novel Baswedan, itu berharap ada konsolidasi yang lebih kuat begitu, sehingga tidak ada suara-suara yang berbeda. Siapa yang Anda lihat berbeda? Malam ini ada 5-5-nya, tolong ditunjuk saja. Kalau yang kemarin siapa? kan Pak Saud yang ngomong ya, Pak Saud bilang Novel nanti akan ditaruh di BUMN. Oke, Pak Saud beda. Tapi setelah itu kan kemudian ditutup oleh Pak Agus bahwa oke, Novel tetap di KPK gitu. Jadi saya kira karena konteksnya waktu itu sekali lagi menyelamatkan Novel Baswedan, kemudian ada usulan, ada wacana untuk menempatkan Novel di tempat lain, itulah yang kemudian kita simpulkan sebagai bagian dari upaya barter kasus begitu. Jadi, Pak Agus? Kalau saya boleh menambahkan begini, sejak kami berkumpul berlima itu memang kemudian menentukan bahwa kita harus bisa merubah sistem yang sekarang berjalan, yang di mana sistem itu kemudian dalam tanda kutip banyak terjadi kartel, banyak terjadi hal-hal yang sebetulnya sangat merugikan rakyat. Jadi kami kemudian menaruh target begini, oke, kita akan menyentuh sumber daya alam, kemudian termasuk di dalamnya migas dan mineral dan batu bara, kemudian kita menyentuh pangan itu mulai beras, kemudian daging dan lain-lain. Nah kemudian memang kita berpikir sebetulnya kita ini sebenarnya bukan ide yang orisinil, karena teman-teman di Malaysia juga ada KPK-nya Malaysia menugaskan orang di Petronas, kemudian ngawasi itu supaya jalannya baik. Di Hong Kong juga begitu. Makanya kami kemudian... Tapi kenapa Novel Baswedan yang pertama akan ditugaskan? Upaya untuk menyingkirkan dari KPK? Sebetulnya kan saudara Novel cukup menonjol. Oleh karena itu ini penugasan tetap akan berjalan, bahkan nanti malah kita cegah jangan saudara Novel dulu yang ditugaskan, karena image persepsi masyarakat kemudian terjadi seperti itu. Dibuang dari KPK. Iya. Oleh karena itu sebetulnya itu apa? Itu promosi justru? Apa yang sebetulnya itu promosi karena di luar mereka akan melakukan hal-hal yang sangat strategis dan mereka tetap pegawai KPK, ya di luar itu operasionalnya yang bayari KPK. Nah, kemudian nanti suatu ketika dia balik ke KPK itu bisa saja mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya pemahaman itu yang perlu diketahui oleh masyarakat luar. Dan hari ini mungkin sebentar lagi kami akan menugaskan Satgas ke Kementerian Pertanian. Itu kita sudah sepakat saudara Novel tidak dulu, biar yang lain dulu. Padahal sebetulnya... Jadi Novel Baswedan, kalaupun kasusnya di drop pada luar sana, tetap akan bertugas di KPK, di dalam internal KPK? Oh iya, dan itu saudara Novel juga sangat tahu mengenai komitmen itu dari kami berlima. Berarti bisik-bisik bahwa sudah ada deal dengan Kapolri, deal dengan yang lain-lain? Enggak. Tidak ada? Mungkin saya tambahkan ya. Ini karena pasal yang berbeda, Pak Saud. Iya, jadi begini. Coba tolong diluruskan. Ketika kita seminggu kita ke Kejaksaan, ke Polri, ke departemen-departemen. Ya. Kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu dalam kerangka behavior tadi, mengubah perilaku tadi. Baik. Nah, kemudian suara di luar itu adalah ketika kita tahu Novel itu Jumat, kemudian berkembang ke Sabtu gitu ya, yang dia diisukan sebagai dia mau keluar, dan kita tidak tahu itu dari mana, tapi saya berpikiran kita beri jawaban. Yang kita lihat di luar itu adalah ada yang disebutnya samurai-samurai. Samurai ini orang-orang yang bikin kacau Republik ini sekarang banyak ini. Oke, kita harus break headline news, tapi itu sangat menarik samurai. Siapa samurainya? Setelah pariwara, setelah headline news. Siapa samurai yang mengacaukan Republik? Kita di mata nanti. Saat kecilannya dipotong untuk... KPK rasa baru malam hari ini Mata Najwa kedatangan 5 komisioner KPK lengkap di meja Mata Najwa. Tadi terputus sebelum headline ketika salah seorang komisioner, Pak Saud, mengatakan negeri ini dikuasai oleh samurai-samurai. Siapa samurai itu, Pak Saud? Kalau kita sebut itunya nanti saya dipidanakan orang dong. Tapi samurai itu sebenarnya bukan datang dari kami. Ketika kami jalan di banyak tempat, bicara hati ke hati, keluarlah istilah samurai itu. Oleh sebab itu saya katakan, ntar saya kirim Busido kalau begitu. Nah, salah satu Busidonya itu adalah Novel. Karena memang ketika itu dia sedang muncul ya kasus itu. Jadi orang mengatakan bahwa kita juga kesannya mengusir Novel gitu. Bukan.
tolong dicatat bahwa di KPK itu orang-orang kayak Novel ini rata-rata seperti mereka lah semua orang KPK. Dan Novel bukan satu-satunya orang yang brilian seperti di KPK. Ada banyak orang yang seperti dia. Oleh sebab itu nanti kita buktikan, Novel kita simpan dulu, nanti kita kirim yang lain. Supaya Novel ini biar dia standby dulu lah gitu ya. Disimpan di mana, Pak? Ya tetap kerja sama kita, karena ada kasus yang akan bisa juga menggemparkan itu nanti kalau dia mau kita suruh dorong hari. Boleh dong, tadi kasih kita tahu bicarakan. malam ini, mumpung lengkap 5-5-nya. Oh nggak boleh, nggak boleh. Aku menggemparkan. udah pukul nih. Perlu nggak kasih tepuk tangan dulu dong, biar menggemparkan. Iya kan? Hah? Jadi maksud kita adalah bahwa Apa ini kasus, saya tertarik menggemparkan tuh apa definisi menggemparkan itu? Jadi melibatkan pejabat tinggi, melibatkan politisi, melibatkan siapa nih? Oh nggak bisa, nanti penyidik yang lebih tahu. Penyidik lebih tahu, Iya. komisioner lebih tahu dong. Iya, mereka bekerja juga atas perintah kita dan saya nggak bisa ngomong sendiri. Nanti saya dipeto sama mereka berempat. Begitu ya? Susah gitu. Nanti pokoknya saya katakan bahwa Novel itu memang brilian, tapi tolong dicatat dia bukan satu-satunya orang yang brilian di KPK. Tapi bukan berarti mau disingkirkan ya? Oh yes, absolutely. Baik, karena perlu ketegasan itu, tidak untuk Iya. disingkirkan. Yang jelas saat ini besok rencananya akan ada sidang paripurna DPR dan salah satu agendanya membahas rencana revisi perubahan Undang-Undang KPK. Kita dengarkan pernyataan dari Menko Polhukam soal hal itu berikut ini. Soal Undang-Undang KPK itu kita sudah sepakat yang apa itu. Ya udah kita keluar dari situ. Karena itu perjanjian, bukanlah bincang-bincang kami. Lah kalau keluar dari situ ya saja, nggak apa-apa. Jadi jangan dianggap presiden itu ingin melemahkan KPK, sama sekali tidak. Ya, tapi kita juga nggak ingin orang cari popularitas, nolak gini-gini juga. Karena kalau 4 itu yang dimaksud, tidak ada pelemahan KPK itu. Saya tanya siapa yang bilang melemah, di mana yang melemahkan? Tidak ada pelemahan KPK. Sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya tidak ada pelemahan KPK. Ya mungkin perlu kita lihat sejarah ini. Kami berlima ini datang mewarisi sesuatu yang kami tidak ketahui. Pada zaman PLT ternyata pada waktu induksi kami berlima diinduksi oleh mantan-mantan komisioner. Ada namanya gentleman agreement antara KPK dan pemerintah. Yang katanya waktu itu undang-undang KPK akan menyetujui yang 4 itu untuk revisinya. 1, menyadap soal penyadapan tanpa izin pengadilan. Yang kedua, bisa mengangkat penyidik sendiri KPK, which is okay. Yang ketiga, nanti ada Dewan Pengawas Etik KPK. Yang tadi yang ketiga, yang keempat tentang KPK diberi kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Setelah kami masuk dan kami berdiskusi di antara kami berlima, dan kami sebenarnya juga tidak terikat dengan kesepakatan sebelumnya, dan setelah menyaksikan draft yang keluar dari parlemen kepada kita, pertama, semua pasal yang ada di dalam draft itu melemahkan KPK. Mulai dari penyadapan. Penyadapan itu harus izin Dewan Etik. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Mana ada Dewan Pengawas itu mempengaruhi kerja sehari-harinya KPK. Kalau misalnya Dewan Pengawas Etik, mungkin kami bisa paham dikit. Tetapi di KPK itu perlu diingat ada penasehat. Yang kedua ada namanya deputi tentang pengawas internal. Oke. Dibanding Dewan Penasehat ini pernah menyidangkan beberapa komisioner KPK. Baik. Dan bekerja dengan baik. Terus yang berikut lagi adalah soal SP3. SP3 ini seakan-akan ini diberikan kewenangan kepada KPK. Seakan-akan dikuatkan. Tapi harus kita lihat sejarahnya. Mengapa KPK itu dari dulu tidak diberikan kewenangan SP3. Oleh karena itu saya dengan Bu Basaria dan teman-teman yang lain sepakat bahwa karena dulunya SP3 itu sering disalahgunakan, dijadikan dagangan. Oleh karena itu walaupun kami ingin diberi, kami tidak mau. Agar apa? Orang-orang di KPK itu bisa hati-hati dan tidak menetapkan orang tersangka itu dengan terburu-buru,
sehingga harus cukup betul-betul bukti permulaannya, sehingga SP3 itu dinyatakan tidak perlu. Terus dulu ada dalam SP3 itu dikatakan hanya untuk orang yang sakit. Baik. Sakit keras seperti brain damage, dia nggak apa-apa lagi. Sebenarnya ada jalan keluarnya. Misalnya kita bisa minta penetapan pengadilan. Oke. Dia nggak bisa lagi fit to stand trial gitu kan bisa. Atau kita limpahkan ke kejaksaan. Baik. Nanti kejaksaan yang mengeluarkan SP3 itu sebenarnya bisa. Jadi semua kesepakatan yang di awal ketika dengan PLT bukan dengan komisioner baru, semuanya itu menurut Anda tidak mengikat, jadi tidak perlu lagi ada pembahasan itu. Ya, itu seperti itu. Itu sikap kami. Okay. Apalagi dengan karena ada sikap yang berbeda. Dengan melihat semua draft undang-undang yang masuk ke KPK itu melemahkan semua. Oleh karena itu kami sudah berkirim surat supaya juga jelas. Pada waktu kami diminta untuk hadir di Balik, sebenarnya kami bukan yang nggak mau pergi, kami mengirimkan perwakilan dan ada surat resmi dari Komisioner KPK tentang penyikapan kami terhadap draft revisi undang-undang. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Bukan soal setuju atau tidak setuju ya. Partai kami Golkar salah satu yang mendorong atau menjadi inisiator bersama partai-partai lainnya atau fraksi-fraksi lain di DPR untuk melakukan perubahan undang-undang KPK. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguatkan KPK itu sendiri. Bahwa ada yang menuding revisi ini melemahkan, ya nanti kita diskusikan. Ya. Makanya kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada publik, media, mari kita awasi sama-sama proses revisi undang-undang ini. Nah, kita buktikan apakah revisi ini menguatkan atau justru melemahkan. Karena Presiden sendiri clear mengatakan kepada kami melalui Menteri Hukum dan HAM bahwa beliau juga ingin adanya perubahan atau revisi undang-undang KPK tapi untuk menguatkan. Nah, 4 poin itulah yang disepakati oleh Presiden atau yang diizinkan oleh Presiden untuk dibahas di DPR bersama-sama dengan pemerintah, yaitu soal adanya hak SP3, lalu kemudian pengaturan soal penyadapan, lalu kemudian juga pengangkatan penyidik independen, dan yang ketiga, yang keempat, adanya Dewan Pengawas. Karena kita tahu negara sudah memberikan kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar kepada KPK, dan itu harus terkontrol, harus ada yang mengawasi sehingga tidak lagi terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang justru merugikan masyarakat dan negara. Agar KPK tidak abuse of power, dan tadi menurut Ketua Komisi 3, Presiden juga sudah setuju. Apakah karena itu Pak Agus, Anda dan teman-teman komisioner yang lain berencana untuk menemui Presiden Jokowi? Iya, jadi draft kami yang kami terima selama ini kan kemudian memang tidak ada pasal yang kemudian penambahan kalimatnya itu memperkuat. Jadi kalau kita berbicara empat isu tadi, seperti Dewan Pengawas itu mempunyai kewenangan untuk menyetujui penyadapan, ini bagi kami tapi ini sangat mengganggu karena siapa yang bisa menjamin rahasia penyadapan itu kemudian tidak keluar. Yang saya khawatirkan nanti malah kemudian kalau ada pengawasan seperti itu, operasi kami menjadi tidak efektif gitu loh. Oleh karena itu setelah kita mempelajari itu, kita memutuskan ya karena kita sebagai pengguna tidak terlibat di dalam pembicaraan, ini kan yang menentukan antara teman-teman di DPR dan teman-teman di pemerintah. Dalam hal ini kalau pemerintah kan pasti yang paling atas Pak Jokowi. Oleh karena itu sikap kami kepada DPR sudah kami kirimkan pada waktu kami dipanggil balik. Nah, ini nanti sikap kami kepada Presiden juga akan kami sampaikan. Dan apa yang akan Anda katakan jika bertemu Presiden Jokowi? Ya pasal-pasal yang sekarang ada bukan memperkuat. Dan Anda mengharapkan Presiden Jokowi melakukan apa, Pak Agus? Ya mestinya bisa memberikan dukungan bahwa bunyi pasalnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi ya, misalkan Dewan Pengawas hanya untuk mengawasi masalah etika, gitu. Jadi tidak sampai turun ke operasionalnya KPK. Oke, Pak Jayadi Hanan, langkah itu pas tidak? Langsung menemui Presiden Jokowi?
untuk meminta melihat ulang, karena seperti tadi dikatakan Presiden Jokowi menginginkan adanya revisi asal menguatkan. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling menjadi halangan terbesar dari pelaksanaan tugas KPK adalah kekuasaan. Tapi saat yang sama kekuasaan juga yang bisa membantu KPK. Karena itu salah satu langkah yang tepat. Tetapi kalau KPK masih bisa misalnya berhubungan juga dengan pihak DPR misalnya, karena DPR di sana ada partai-partai yang masih bisa membatalkan rencana revisi itu juga masih bisa dilakukan. Tetapi memang sekarang saya kira karena sekarang proses itu berada di DPR, maka bolanya ada di tangan Presiden, begitu. Kalau di DPR kan bisa dilakukan negosiasi yang bisa arahnya kemana-mana gitu. Maka sekarang ketegasan sikap Presiden yang diperlukan. Apakah betul Presiden bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar 100% berada di bawah penguatan dan kelanjutan dari pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dan itu untuk saat ini, ya, ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi untuk saat ini secara politik adalah dengan memperkuat KPK. Memperkuat KPK itu tidak bisa dengan cara berjudi, dengan membuka ruang untuk sementara ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki peluang untuk memperlemah KPK untuk mengubah undang-undang itu. Jadi secara politik menurut saya yang jalan terbaik saat ini adalah supaya persoalan ini segera selesai dan KPK bisa fokus melaksanakan tugasnya, Presiden dan pemerintahan juga bisa fokus melaksanakan agenda-agenda yang lebih substantif seperti ekonomi dan sebagainya, maka lebih baik revisi itu dihentikan. Kuncinya di Presiden, karena kalau kita lihat bahkan partai-partai sekarang pun yang menyatakan mendukung revisi, menunggu bagaimana sikap akhir Presiden Jokowi. Betul. Bisa tambahin nggak sedikit, Mbak? Yang berhubungan dengan ini. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa kami ini adalah pemakai yang mempunyai kewenangan itu parlemen dan pemerintah. Tetapi di setiap pembuatan undang-undang, user itu dulu selalu yang dipertanyakan. Apa KPK cukup nggak dengan yang ada sekarang? Apa kami terbatasi pekerjaan kami dengan itu? Kami menganggap bahwa undang-undang KPK sekarang itu masih bisa membantu kami bekerja dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa DPR dan parlemen itu kan representasi rakyat. Jadi seharusnya ini NU sudah bilang menolak, Muhammadiyah menolak, Dewan Wali Gereja Indonesia menolak, Hindu menolak, kampus menolak. Terus mereka mendengar dari siapa? Oleh karena itu kami berharap bahwa kalau betul-betul penguatan, tanya kami dulu mana yang perlu diperkuat dalam undang-undang KPK. Kami akan lihat. Saya kasih contoh. Baik, setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa, KPK Rasa Baru kembali ke saat. Anda masih di Mata Najwa, KPK Rasa Baru. Pak Syarif, jadi kalaupun mau menguatkan, apa yang perlu diubah penguatan itu? Ada beberapa. Satu tentang fungsi dan struktur di KPK itu kurang mismatch. Misalnya kedeputian dan apa yang fungsinya kan ada koordinasi, salah satunya supervisi, monitoring, itu nggak punya deputi. Jadi lebih ke struktur? Ya, tetapi ada yang lebih penting. Satu, bahwa kita kan sudah ratifikasi UNCSC dan menurut asesmen mereka Indonesia itu peraturannya masih banyak bolongnya. Tetapi bukan di undang-undang KPK-nya, di undang-undang Tipikor-nya. Misalnya kita belum masukin norma tentang trading in influence, illicit enrichment, corruption in private sector. Itu belum ada. Jadi kalau mau perkuat revisi Undang-Undang Tipikor yang berikut, ada satu RUU DPR tentang perampasan aset. Itu akan membantu polisi, membantu KPK, dan membantu kejaksaan. Itu dibiarin. Kok tiba-tiba KPK-nya yang, Undang-Undang KPK-nya, padahal yang lebih penting itu yang tadi kalau mau memperkuat, Bang. Oke, jadi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk memperkuat, tidak harus melulu memperbaiki Undang-Undang KPK-nya. Bang Saldi? Ya, saya orang yang berharap ya paripurna besok bisa membatalkan rencana ini. Sebab kalau besok diterima dan lalu berpindah kepada wilayah Presiden itu akan jauh lebih rumit. Kenapa saya katakan lebih rumit? Karena bisa saja proses politik itu memindahkan bola panas ke Presiden. Dan mumpung masih ada waktu besok menjelang paripurna, harusnya menurut saya
Presiden bisa menelpon semua partai politik yang ada pada barisan pendukungnya. Kayak Nasdem, kayak P3, kayak PKB. Kalau PDIP agak sulit menurut saya dari perkembangan yang ada. Nah, itu kalau bisa bergabung dengan Gerindra, dengan Demokrat dan PKS, selesai ini. Jadi kita tidak perlu berhabis energi untuk ini. Kenapa saya katakan walaupun tadi Pak Laude mengatakan ada substansi penting yang harus dimasukkan, saya orang yang berpikir ini bukan waktu yang tepat merevisi Undang-Undang KPK. Kalau dilakukan, bisa saja masuk dengan dengan draft yang baik. Apalagi kalau yang jelek kayak yang ada hari ini, bisa saja masuk dengan draft yang baik, tapi tidak ada yang bisa mengendalikan proses politik yang terjadi ketika pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR. Dan tadi Pak Luhut mengatakan, ini 4 materi kan menguatkan. Saya coba baca berkali-kali ya, dari 4 materi itu, mananya yang menguatkan. Dan hampir semuanya melemahkan, kecuali poin keempat soal penyidik dan penyelidik yang KPK itu. Dan itu pun saya katakan tanpa mengubah undang-undang KPK yang sekarang, tanpa merevisi Undang-Undang 30 tahun 2002, di dalam undang-undang itu sendiri sudah terbuka ada ruang untuk menghadirkan penyidik sendiri atau penyelidik sendiri. Jadi menurut saya ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi. Karena sentimen negatif di parlemen terhadap KPK itu sangat tinggi sekali. Satu, yang kedua, kalau dulu komisioner interim dulu menyepakati, itu kan sesuatu kekeliruan. Pejabat sementara itu harusnya tidak mengambil kebijakan strategis karena berimplikasi kepada mereka yang ada hari ini kan, bebannya jadi ada di tangan mereka. Jadi itu harus disadari juga oleh mereka yang ada di DPR menurut saya. Anda merasa terbebani, Pak Agus? Terakhir penutup, merasa terbebani dengan ini? Ya paling tidak kerja kami yang pengennya cepat dengan agenda-agenda yang sudah kami susun kemudian agak terhambat dengan isu ini. Oleh karena itu saya sama dengan Pak Sadli, sangat berharap paripurna besok itu bisa menyadari itu dan kemudian memang membatalkan dilakukannya revisi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, 5 komisioner KPK. Pak Sadli, terima kasih sudah hadir. Mas Adnan, Pak Jayadi, dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.